dengan saya udah lama tidak membuat konten, dan konten kali ini sangat bermanfaat dan berfaedah karena ini memasuki 10 akhir bulan Ramadan dan ini hari pertama itikaf sama dengan Umi di rumah. Konten kali ini aku ingin berbincang, ngobrol dengan Umi. Nah, aku penasaran nih kenapa surat Al-Ikhlas ini tidak diambil dari ayatnya. Penasaran banget. Nah, makanya aku pengen nanya ke Umi. Siapa tahu Umi bisa menjawab dan pasti bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas, tapi ini bukan berbicara tentang keikhlasan, gitu ya. Tapi berbicara tentang tauhid, ya. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah SWT, ayat satunya qul huwallahu ahad, ya, katakanlah Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa, ya. Tuhan itu satu, Allah itu satu, ya. Tuhan kita adalah Allah, ya, bukan yang lain, gitu ya. Allah cukup satu, ya. Tuhan kita itu cukup satu, nggak boleh lebih dari satu. Alangkah repotnya kalau Tuhan itu lebih dari satu, bisa berantem, memutuskan kebijakan, memutuskan perintah, ya, kemudian memberikan larangan, gitu. Maka kita sebagai orang beriman itu harus meyakini bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Maka dilanjutkan dengan ayat yang kedua, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, atau tempat kita bergantung, ya. Jadi kita nggak boleh tuh bergantung dengan makhluk, nggak boleh bergantung dengan manusia. Kita harus bergantung dengan Allah yang Maha Esa. Karena apa? Seluruh urusan itu milik Allah, ya. Tapi kalau udah terlanjur bergantung, ya berarti tauhidnya belum benar. Maka tauhid itu ada 3, ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid nama dan sifat. Maka wajar ketika seorang hamba itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, nggak boleh. Jadi Allah itu Maha Kaya. Jadi kalau minta sama Allah. Terus bagaimana ketika minta sama Allah belum dikabulkan? Nah, disitulah kita evaluasi diri, ya. Padahal orang yang meminta sama Allah pasti akan dikabulkan. Cuman ada adab-adabnya, ya. Kalau kita minta sama Allah itu nggak buru-buru. Kalau kita minta segala yang diingini, ya, belum tentu yang kita inginkan itu baik menurut Allah. Jadi yang bagus itu adalah Allah Maha memenuhi kebutuhan manusia. Ya, kadang-kadang ketika doa kita belum dikabulkan bukan berarti Allah tidak mau mengabulkan. Ya, contohnya gini, analoginya adalah ada pengamen. Ya. Biasanya kalau lagunya enak kita tungguin tuh. Iya. Kan? Wah enak nih, gitu ya. Ditungguin gitu, nggak dikasih duitnya. Nah, kenapa? Seneng, yang dengerin seneng. Tapi kalau pengamen ada dalam hati, ini kapan ngasihnya sih? Ini analogi. Jadi misalnya ada pengamen, oh kita seneng lagunya nih, pengamen lama nih, ya, itu yang punya rumah nggak nggak keluar kasih duit, padahal yang di dalam rumah itu lagi mendengarkan dan menikmati. Hanya setelah dia bisa menikmati, dia baru kasih duitnya. Coba kalau misalnya ada pengamen baru jreng langsung dikasih, ya. Kenapa dia nggak suka? Dia ternyata ketika kita berdoa sama Allah kemudian nggak buru-buru dikabulkan, kan Allah senang dengerin doa kita. Nah, tapi ketika ada orang itu kok orang bermaksiat kok doanya langsung cespleng, padahal kita udah sholat, udah ngaji, tapi doanya kok nggak dikabulkan gitu ya. Sesungguhnya tidak semua orang yang berdoa kemudian dikabulkan itu sebagai bentuk kasih sayang. Orang over nikmat,
ketika doa langsung dikasih itu bukan karena Allah memuliakan, tapi Allah nggak mau melihat, nggak mau dengar doanya, permintaannya, makanya langsung dikasih. Makanya kalau kita pengen sesuatu sama Allah, ajuin proposal dulu. Ya Allah, misalnya minta rezeki, meminta sesuatu itu harus di planning mau buat apa. Ya, kadang-kadang ada orang dikasih 1 miliar malah stres. Ya kan, bingung mau buat apa. Soalnya bingung, beli kasur, beli itu. Minta itu jangan sekali, harus diulang-ulang. Nah, terus Allah mau lihat nih hamba ini sabar nggak. Ya, jangan mintanya sambil manyun, bingung Allahnya. Malaikatnya juga nggak diminta apa maksa. Kan gitu. Ya, maka ingat bahwa Allah itu tempat ketawa dibilangin. Malah lanjut part 2 lagi. Ya. Tutorial berhenti ketawa gimana ya? Di skip aja. Udah jangan sampai ketawa ya. Yang bener Mi. Yang bener ya. Aduh udah 11 menit ini. Kalau orang kafir aja minta dikasih, apalagi orang beriman. Iya. Pasti akan dikasih. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka kalau kita kembali kepada ayat 1, bahwa itulah membuktikan bahwa Allah itu adalah tunggal esa. Ya, kemudian yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya. Allah nggak bisa disamain dengan siapapun, ya, nggak bisa disamakan dengan makhluk. Ya, maka Allah adalah zat yang menciptakan. Kalau kita mentauhidkan Allah seperti doa raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasul, itu udah ikhlas dulu, udah reto. Menerima bahwa Allah sebagai aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Jadi ikhlas itu adalah sebuah syarat diterimanya amal. Ya kalau namanya sebagai hamba, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, terserah Allah. Nah, terserah Allah mau memberi kita apa. Nah, kita sebagai yang menerima harus ridho. Kami doa terhindar dari maksiat. Kita istiqomah kali ya. Iya kayaknya deh. Ada di Quran ya? Ada. Nah, kalau udah terlanjur maksiat, Nah iya itu gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana supaya istiqomah? Ya muqallibal qulub tapi qalbi ala dinik. Oh iya itu ya. Umi, Ustaz kepala 3 anak Umi. Ya Allah tabarakallah. Iya Mi. Alhamdulillah, sesama dikasih tahu masih mau berubah, itu berarti kebaikan ya. Kita bersyukur. Misalnya hari ini bisa sholat sunnah taraweh, sholat 5 waktu, bisa tilawah, itu karena pertolongan Allah. Jangan suka nunda-nunda, mau cuci piring segera. Beneran, karena kalau nggak disegerakan numpuk, hanya berantakan. Nah yang suka nunda-nunda nih. Terus kalau mau gosok, gitu ya. Aku tadi udah gosong. Ya, kan numpuknya banyak ya. Tapi sama keren banget ya Mi. Karena, Masya Allah, tabarakallah. Yang keren itu Allah, karena apa? Berikan kekuatan. Kalau tanpa Allah bantu kekuatan, itu gosokan 3 bak nggak akan selesai. Iya benar. Yang keren Allah, bukan salah. Yang harus dipuji Allah, jadi nggak Masya Allah. Ya. Gitu. Boleh. Ya, itu tadi tentang Itu surat guys. Al-Ikhlas, bukan berbicara tentang ikhlas, tapi justru berbicara tentang tauhid. Ya, ketika orang bertauhid itu akan menghadirkan keikhlasan dan sabar. Dan orang yang ikhlas itu tanda atau syarat diterima sebuah amal. Maka
meningkatkan ya, terus memupuk dan tauhid kita harus sempurna. Kemudian kita disebut muwahhid. Muhammad apa? Muwahhid. Muwahhid. Muwahhid apa? Muwahhid itu orang yang sudah lengkap nih tauhid uluhiyahnya, tauhid rububiyah, sama tauhid nama wa sifat. Makasih sama. Makasih Umi. Itu ya, ini lawan ya. Dadah, assalamualaikum. Kita lanjut sahur.